Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan siswa salah satu sekolah dasar di kawasan Padalarang, Bandung Barat, keracunan jajanan. Kericuhan unjuk rasa dan pengawalan calon presiden jadi bagian dalam simulasi pemilu 2024 Polresta Cirebon. Jangan lewatkan kesempatan mencicipi camilan legendaris di kota Bandung, Colenak, di sebuah kios yang sudah lebih dari 90 tahun berjualan. UPT Pemadam Kebakaran Kuningan memberikan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada pegawai puskesmas. Pelatihan ini diberikan agar jika terjadi kebakaran, petugas puskesmas bisa melakukan tindakan yang benar demi keselamatan. Langkah demi langkah prosedur penanganan kebakaran diperagakan para pegawai puskesmas Cimahi Kuningan. Dalam simulasi, salah satu ruang pelayanan pasien terbakar. Karyawan yang mengetahui terjadinya kebakaran langsung melapor ke atasannya. Dan Kepala Puskesmas memerintahkan bawahannya untuk segera melakukan tindakan sesuai SOP Tim Kesehatan, Keselamatan, Kecelakaan Kerja. Situasi tersebut adalah bagian dari pelatihan simulasi kebakaran kode merah dan latihan evakuasi dalam kebakaran di UPTD Puskesmas Kecamatan Cimahi, Kuningan, Rabu lalu. Hampir setiap tahun melaksanakan dalam rangka kewaspadaan atau kesiapsiagaan terjadinya bencana kebakaran di wilayah Puskesmas Cimahi. Ya, dalam itu juga untuk salah satu upaya untuk peningkatan mutu layanan kesehatan khususnya di Puskesmas Cimahi. Latihan ini harus secara periodik dilakukan agar karyawan puskesmas bisa melakukan tindakan dan pertolongan pertama jika terjadi kebakaran di puskesmas tempat mereka bertugas. Sebab daya jangkau damkar Kabupaten Kuningan terbatas karena cakupan wilayah yang sangat luas. Salah satu bentuk kerjasama kami dengan lingkup Dinas Kesehatan yaitu melakukan pelatihan dan simulasi kebakaran di lingkup Puskes Kabupaten Kuningan karena memang jarak jangkauan juga yang sangat luas, kemarau berkepanjangan dan sebagai bentuk antisipasi kebakaran untuk bangunan gedung pemerintah. Selain pelatihan simulasi penanganan dan evakuasi saat kebakaran, petugas damkar juga mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kebakaran akibat kebocoran gas LPG. Pegawai puskesmas juga diberikan pengetahuan cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Seorang nenek membengkak jarinya akibat mengenakan cincin. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang berhasil melepaskan cincin yang menyebabkan pembengkakan hanya dalam waktu 10 menit. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang Rabu lalu berupaya menolong Romlah, seorang nenek berusia 88 tahun yang mengalami kesakitan akibat jari tengah pada tangan kanannya membengkak. Jari nenek yang tinggal di Perum Pengairan Jalan Kertabumi, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat itu membengkak setelah 2 tahun memakai cincin. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Terus kondisi sakitnya? Baru kerasa hari ini. Oh, hari ini. Hari ini ya. Terus tadi Bapak sempat telepon ke damkar juga? Betul ya. Jadi emang tadi udah begitu sakit, wah ini mah pekerjaan damkar nih. Ya. Sok ningali di televisi gitu. Ya. Ini telepon damkar itu ya? Telepon damkar. Ya. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil melepaskan cincin korban hanya dalam waktu 10 menit. Cincin yang terbuat dari emas tersebut terbelah 2. Langsung meluncur ke lokasi, kita jemput bola, operasional di sana tidak lama, kurang lebih cuma berapa? 10 menit ya. 10 menit, alhamdulillah cincin itu bisa dilepaskan dengan keadaan aman, tidak ada suatu apapun. Itu buat apa? Cincinnya emas atau apa? Menurut informasi cincinnya emas. Emas ya? Ya, emas. Kami karena susah dilepas, beliau langsung menghubungi petugas damkar BPBD Kabupaten Karawang. Meski cincin telah berhasil dilepaskan,
Bengkak pada jari nenek Romlah membutuhkan waktu untuk sembuh. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Jika Anda berkunjung ke Kota Bandung, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi colenak. Ya, colenak ini adalah makanan legendaris di Kota Bandung yang bisa didapatkan di sebuah kios di Kosambi yang sudah lebih dari 90 tahun berjualan. Ingin tahu asal-muasal colenak, jajanan manis khas Bandung? Nah, kios colenak di Jalan Kembang Sepatu, Kosambi, Kota Bandung ini adalah pembuat colenak yang sudah berjualan sejak tahun 1930 secara turun-temurun, alias sudah lebih dari 93 tahun lalu. Saat ini, colenak Murdi Putra dilanjutkan oleh sang cucu. Awalnya, Murdi sang kakek berjualan di rumahnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Jualannya waktu itu masih di istilahnya di gerobak tepatnya, tapi tetap di rumah yang di Ahmad Yani waktu itu, tepatnya Ahmad Yani 733. Dari sejarah itu kakek udah sepuh digantikan sama ibu, jadi dari kakek langsung ke ibu. Saya juga ikut bergelut, fullnya saya sendiri itu usaha dari tahun 2010. Sang kakek dulu juga bukan menjajakan penganan berbahan baku peyem atau tape singkong yang dibakar lalu dicelup kinca gula merah ini dengan nama colenak. Nama colenak alias dicocol enak rupanya justru didapat dari pelanggannya. Colenak Murdi sendiri sebelumnya tuh namanya tuh peyem di gulaan, bukan colenak. Cuma karena ada pembeli kayak orang Belanda gitu dulu. Pak, ini mah colenak tuh harus dimakannya tuh dicocol enak, jadi kan colenak dicocol enak. Makanya dari situ nama colenak tuh sebetulnya bukan dari kakek, jadi dari pembeli, konsumen gitu yang datang ke toko aja. Pembuatan colenak sebenarnya cukup sederhana, namun membutuhkan kesabaran. Sebelum dinikmati, tape singkong harus dibakar lebih dulu menggunakan arang hingga matang. Setelah matang, tape singkong lalu ditiriskan dan dipotong. Kinca gula aren sebagai cocolan juga harus dimasak dengan kayu bakar agar cita rasanya manis dan harum. Cara pembuatan colenak ini tak pernah berubah sejak awal sang kakek merintis usaha tahun 1930 lalu. Kita bakarnya masih tetap kayak bakar singkong tapenya, kita masih memakai arang. Terus untuk pembuatan kinca colenaknya, kita masih menggunakan kayu bakar, jadi masih pakai hawu lah ya, kalau istilah dulu mah hawu. Insya Allah dari kakek bahwa cara pembuatannya harus pakai hawu, sampai sekarang juga masih tetap wanginya itu. Jadi beda ya kalau misalnya kita buatnya pakai di kompor, itu cepat matang, tapi khas wanginya tuh nggak ada. Untuk mempertahankan rasa yang tetap otentik, tak hanya pengolahannya saja yang tetap menggunakan cara tradisional. Bahan bakunya juga didatangkan khusus. Pemilik kios menggunakan peyem Kadapo yang berasal dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sejak dulu kala, peyem yang digunakan selalu berasal dari sana. Sedangkan gula aren diambil dari Pangandaran. Agaknya bahan dan cara memasaknya ini yang membuat pelanggan setianya selalu kembali. Dari colenak-colenak lain yang beredar di pinggir-pinggir jalan itu mereka kadang-kadang dari segi rasa manisnya kurang. Terus kedua, pemilihan tape yang mereka bawa kurang pas gitu. Jadi mungkin cara yang di colenak Murdi ini dari segi kematangannya cukup, rasanya juga menggoda selera, pokoknya mantap. Colenak Murdi Putra punya 3 varian rasa. Ada rasa orisinal, durian, dan nangka. Sedang harganya juga bervariasi, mulai dari kisaran Rp12.000 hingga Rp105.000 untuk oleh-oleh dengan kemasan tas anyaman. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.